Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, hai kawan-kawan yang sedang berjalan mencari makna sejati. Dengarkanlah. Selamat datang kembali di perjalanan renungan kita bersama Wakhos Roaming Amin. Hari ini kita akan membahas satu hal yang paling sering membuat hati bimbang. Hari ini kita akan membahas satu hal yang paling penting dan paling sering membuat hati kita bimbang, paling sering menjerat langkah kita, dan paling sering menimbulkan pertanyaan di benak tentang cinta. Banyak orang tergelincir di sana, termasuk diriku sendiri. Ada yang mencintai sampai lupa batas. Ada yang bingung harus mencintai apa dan siapa. Sampai ada yang merasa keinginannya tidak tercapai, lalu mengira dirinya tidak dicintai. Mari kita bongkar semuanya sampai kita tahu apa cinta yang benar, bagaimana cara mencintai, dan bagaimana agar apa yang kita jalani tidak sia-sia. Sebelum kita mulai, jika apa yang kita bahas ini menyentuh hatimu, hati kalian semuanya, dan menjawab kebingungan kalian semuanya, silahkan tekan tombol suka, tuliskan pendapatmu, pendapat kalian, atau pengalaman kalian yang sedang menonton di dalam komen. Dan jangan lupa berlangganan serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Bagian utama 1. Bagaimana cara mencintai Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Mencintai Allah bukan sekedar kata-kata yang diucap di bibir saja. Dia bukan perasaan yang datang dan pergi seperti angin. Dia adalah cinta yang dibuktikan dengan perbuatan. Ibarat seorang hamba yang mencintai tuannya atau anak yang mencintai orang tuanya. Ia tidak hanya memuji, tapi dia akan berusaha melakukannya apa yang disukai dan menjauhi apa yang tidak disukai. Apa yang harus dilakukan? Taatilah perintahnya, bukan karena takut semata, tapi karena rasa sayang dan rasa hormat. Ingatlah, dia dalam segala keadaan. Saat senang, agar tidak sombong. Saat susah, agar tidak putus asa. Bersyukurlah atas segala yang ada, karena sadar bahwa semua ini datang dari kehendaknya. Jika terasa berat di awal, anggaplah itu melatih hati. Semakin sering kita mendekat, semakin kuat rasa cinta itu tumbuh. Bagaimana cara agar tidak terjebak mencintai makhluk secara berlebihan? Padahal kita hidup. Wajar mencintai wanita atau sesama. Ini yang sering membuat kita bingung. Bolehkah mencintai makhluk? Jawabannya boleh. Bahkan itu adalah fitrah dan karunia. Tapi bukanlah mencintai sebagian sarana, bukan sebagian tujuan akhir. Ibarat seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh,
dia butuh kendaraan, dia butuh teman seperjalanan, dia merawati kendaraannya, dia menyayangi teman-temannya, tapi dia tidak menjadikan kendaraan atau temannya itu sebagai tujuan akhir. Tujuannya tetap sampai ke tempat yang ditujui. Apa yang harus dilakukan? Cintailah wanita, cintailah keluarga, cintailah teman. Itu membuat hidup indah. Tapi tanamkan di hati, aku mencintainya karena Allah. Dia atau mereka hanya titipan, bukan pemilik hidupku, bukan pemilik hidup kita. Sebenarnya, apakah aku harus mencintai pacar, jodoh, atau bagaimana batasnya? Cinta kepada lawan jenis adalah benih yang ditanamkan Allah. Tapi benih itu harus ditanam di tanah yang benar agar tumbuh menjadi pohon yang memberi ketenangan. Jika hanya sekedar hubungan tanpa ikatan yang jelas, sering melanggar batas, maka cinta itu akan menjadi beban, bukan kebahagiaan. Jika sudah menjadi jodoh yang diikat dengan cara yang diridhoi, maka cinta itu justru menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah, karena saling menjaga, saling mengingatkan kebaikan. Apa yang harus dilakukan? Cintailah dia, tapi jadikan dia penyelamat hidupmu. Jadikan dia teman yang melengkapi perjalananmu. Jika dia baik, syukuri. Jika ternyata bukan untukmu, terima dengan lapang dada, karena yang memegang hati dan nasib tetaplah Allah. Bagaimana cara tidak mencintai harta benda secara berlebihan, padahal kita butuh untuk hidup? Bagaimana cara mendapatkannya? Sekali lagi, kita bedakan antara memakai dan menyembah. Ibarat pakaian yang kita pakai, kita butuh pakaian, kita merawatnya, kita senang jika pakaian itu bagus, tapi kita tidak memujanya, tidak menangis jika ia sudah haus atau rusak, dan tidak menjadikan pakaian itu sebagian harga diri kita. Apa yang harus dilakukan? Berusahalah sekuat tenaga mencari uang, membangun rumah, memiliki kebutuhan hidup. Itu hal yang wajar dan bahkan menjadi ibadah yang jika niatnya benar. Tapi ubahlah pandanganmu. Ini amanah yang dipinjamkan Allah kepadaku. Aku pakai untuk kebaikan, dan suatu saat aku dikembalikan lagi. Jika sudah dapat, nikmati secukupnya. Sisihkan untuk kebutuhan orang lain. Jika habis atau hilang, jangan merasa hancur. Ingat, kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan nanti pergi pun begitu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa maknanya? Kita sering mengira apa yang kita inginkan itu yang terbaik, padahal kita hanya melihat hari ini saja, sedangkan Allah melihat masa depan sampai akhir hayat. Seperti seorang anak yang menginginkan pisau tajam karena terlihat mengkilat dan menarik. Orang tua tidak memberikannya, itu bisa melukainya. Sebaiknya orang tua memberikan makanan, tempat tinggal,
dan kasih sayang. Itulah yang sesungguhnya dibutuhkan agar anak tumbuh selamat. Apa yang harus dipahami? Apa yang kita ingatkan seringkali hanya keinginan sesaat dan bisa jadi justru membawa kerusakan di kemudian hari. Apa yang kita butuhkan adalah yang menjaga kita tetap hidup, sehat, selamat, dunia, serta akhirat. Ini adalah tanda bahwa Allah Maha Tahu, sedangkan kita hanya manusia terbatas ilmunya. Jika apa yang kita inginkan tidak dikabulkan, apakah Allah tidak sayang atau ada ujiannya? Ketika keinginan tidak tercapai, sering hati kita bertanya, apakah Allah tidak mendengar? Apakah Dia tidak sayang? Itu pertanyaannya kalian. Itukah apa yang di benak kalian? Atau ada hal yang lain? Diingatkan ini. Ingatlah, tidak dikabulnya bukan berarti ditolak. Ada 3 kemungkinan baik di baliknya. 1. Apa yang kita inginkan itu sebenarnya buruk bagi kita. Jadi Allah menahannya agar kita selamat. 2. Allah ingin mengangkat derajat kita, menguji kesabaran dan keikhlasan kita. 3. Allah menyiapkan untuk diberikan di waktu yang lebih tepat atau di tempat yang jauh lebih indah, yaitu di akhir kelak. Apa yang harus dilakukan? Tetaplah percaya dan sabar. Jika kita tetap ikhlas meski tidak dapat apa yang diinginkan, itulah bukti kita lebih mencintai Allah daripada keinginan kita sendiri. Jika kita malah marah-marah, kecewa, dan merasa tidak adil, itu tandanya hati kita masih lebih mencintai apa yang kita inginkan daripada pemberinya. Allah memberikan apa yang dibutuhkan sebagai bukti cintanya, tapi kenapa kita justru mencintai pemberiannya? Ini adalah penyakit hati yang sering kalian alami kan? Dan ini juga penyakit hati saya juga sih sedikit. Ibarat seorang diberi hadiah berharga oleh raja, ia begitu senang melihat hadiah itu, memegangnya erat-erat, memujinya berulang-ulang kali sampai lupa sama sekali untuk tidak berterima kasih kepada raja yang telah memberikannya, karena pemberiannya tidak terlihat oleh mata kasar, sedangkan pemberiannya terasa nyata. Hati kita mudah terbalik aneh. Apa yang harus dilakukan? Setiap kali kamu merasakan senang melihat harta, pasangan, kesehatan, atau apapun yang kamu miliki, tarik napas sebentar, lalu katakan dalam hati, terima kasih ya Allah, ini pemberianmu. Semoga ini membuatku semakin dekat kepadamu, bukan semakin jauh. Bagaimana cara menyeimbangkan tetap mencintai makhluknya dan punya keinginan, tapi tetap mendahulukan cinta kepada Allah? Kuncinya ada pada urutan tempatnya. Bayangkan sebuah pohon. Cinta kepada Allah adalah akar dan pangkalannya. Tanpa akar, pohon itu akan mati. Ia menjadi fondasi yang tidak boleh tergantikan. Cinta kepada makhluk, harta, dan keinginan adalah cabang, daun, dan buahnya. Dia tumbuh indah dan bermanfaat
jika akhirnya kuat, tapi dia tidak akan pernah menggantikan posisi akar. Apa yang harus dilakukan? Bekerja keras mencari nafkah. Niatkan agar bisa beribadah dengan tenang. Mencintai pasangan, niatkan agar saling mengingatkan kebaikan. Jika suatu saat keinginan ini tidak tercapai atau hilang, hatimu tidak hancur, karena pondasimu tetap kokoh pada Allah yang tidak akan pernah berubah. Bagaimana cara membalas cinta Allah, dan apakah baru bisa mencintainya setelah mati? Allah mencintai kita jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita mengenal siapa Dia. Membalas cintanya tidak perlu menunggu mati, justru di dunia inilah tempat membuktikannya. Cara membalas cinta Allah: taatilah perintahnya dan jauhilah larangannya. Bersyukur dalam segala keadaan, tidak mengeluh saat susah, tidak sombong saat senang. Mencintai apa yang dicintainya, mencintai kebaikan, menjaga sesama, dan memelihara amanah yang diberikan. Perbedaan yang jelas, cinta kepada makhluk terbatas, bisa berubah, bisa hilang, dan bisa menyakiti jika tidak dijaga batasnya. Cinta kepada Allah abadi, tidak pernah berubah, selalu memberi ketenangan dan menjadi pelindungan bagi segala cinta yang lainnya. Meskipun Allah tidak terlihat mata, Dia terasa jelas oleh hati yang bersih. Semakin sering kita mengingatnya, semakin terasa dekatnya dalam setiap langkah hidup kita. Sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang sedang melangkah, sekarang kita sudah tahu boleh mencintai, boleh memiliki keinginan, boleh menikmati apa yang ada di dunia ini, asalkan kita tidak lupa dari mana semuanya datang. Cintailah Sang Pemberi melebihi apapun yang diberikannya, karena jika kita mencintai Dia, maka segalanya kita memiliki akan menjadi berkah. Dan jika suatu saat ada yang hilang atau tidak tercapai, hati kita tetap tenang, karena kita tahu Dia paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Ingatlah, apa yang kita bahas ini bukan sekedar kata-kata. Apa yang kalian lihat bukan sekedar pendengaran saja, tapi ilmu yang harus kita buktikan dalam perbuatan sehari-hari. Sekali lagi, jika renungan ini membawa manfaat dan jawaban bagi hati kalian, bantu saya dengan tekan tombol suka, tulis apa yang kalian rasakan di dalam komentar. Dan jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus bertemu dan berbagi di perjalanan berikutnya. Semoga kita semua bisa mencintai Allah dengan cara yang benar dan menjadi segala cinta di dunia ini sebagai jalan menuju cinta yang abadi. Saya akhiri, salam sukses untuk kita semua.